untuk para pengunjung yang sudah hadir ya. Luar biasa. Halo semua, selamat sore. Sore. Apa kabarnya para pengunjung? Baik, alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Ya, masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Saatnya kita tiba di penghujung acara, di mana acara ini merupakan salah satu acara pertunjukan untuk sesi ketiga atau sesi terakhir. Dan di sini kita melihatnya di sebelah sisi kiri dari akuarium utama sudah kehadiran dari salah satu MC sekaligus staff edukasi di Sum Ancol yang akan memandu acara pemberian bakat ini. Dan untuk adik-adik, untuk adik yang di depan, yuk silakan yuk untuk turun dulu ya. Adik yang di depan orang tuanya mau dijemput karena acaranya mau dimulai. Itu bahaya nanti kalau adik-adiknya lompat jatuh dapat mengakibatkan cedera ya. Yuk silakan adik yang di depan bisa turun dulu karena acaranya akan segera dimulai ya. Silakan Bunda dijemput dulu aja, adik-adiknya silakan dijemput dulu karena acaranya mau dimulai. Oke, baik, terima kasih untuk adik tersebut yang membantu ya. Oke, sebelum dimulai sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk para pengunjung dan juga Kak Nova ya. Dan kami mengucapkan selamat menyaksikan. Oke, terima kasih Kak Rizky. Halo semuanya, selamat sore. Kurang semangat nih, selamat sore semuanya. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling kecil untuk kita semua yang ada di sini. Wah, masih semangat? Masih, sudah makan siang belum? Belum, ada yang mau makan siang gratis? Wah, angkat tangan semuanya. Sama ikan-ikannya mau? Enggak ya? Nah, sebelum kakak penyelamnya hadir, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Profesor Ustaz Education dari Sum Ancol. Dan nantinya nih kalau akan kenalin sama pengunjung tentang biota-biota yang ada di dalam akuarium ini. Sebelum itu kakak punya hadiah, ada yang mau hadiah nggak? Siapa yang mau hadiah angkat tangan? Kak Rizky, boleh dikecilin lagi Kak Rizky mic-nya? Oke, terima kasih. Yang mau hadiah, coba angkat tangan sekali lagi. Oke, yang mau hadiah udah angkat tangan. Papa sekarang mau tanya, siapa yang sudah keliling Sum Ancol, angkat tangannya? Saya. Siapa yang di rumahnya suka makan ikan? Saya. Siapa yang di rumahnya suka pelihara ikan? Saya. Siapa yang di rumahnya mamanya galak? Siapa yang mamanya galak? Siapa yang mamanya galak? Enggak ya, enggak galak. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira mau yang susah atau yang gampang? Yang gampang-gampang susah. Oke deh. Di sini siapa yang suka nonton film SpongeBob? Oke, semuanya nonton. Ada yang tahu nggak siapa sahabatnya SpongeBob? Patrick. Patrick itu hewan apa sih? Bintang laut atau kuda laut? Bintang laut. Pertanyaannya adalah berapa jumlah kaki dari bintang laut yang tahu angkat? Berapa kak? 5 kurang tepat. 5 kurang tepat. Ayo duduk lagi. Berapa? 4 kurang tepat. Ayo yang di belakang. 2 kurang tepat. 8 kurang tepat. Berapa? Gak ada kaki kurang tepat. 2 kurang tepat. Berapa? 4 kurang tepat. Ayo ada berapa? 3 kurang tepat. Berapa? 6 kurang tepat. 100 ada berapa ya? Berapa? 10 kurang tepat. Ayo. Berapa? 300? Boleh deh, makanya kalau bakal kasih hadiah.
Kalian jawabnya nggak kedengeran, jawabannya ada 300 kaki. Wih, banyak sekali ya. Jadi pengunjung di setiap lengan ya, di mana lengannya ini terdapatkan 5 lengan pengunjung dari bintang laut. Tuh, sepertinya nih ikan-ikannya sudah pada hadir. Sepertinya kakak penyelamnya ada di belakang sana nih pengunjung. Nah, nanti pengunjung, kalau Pak akan jelasin sama pengunjung tentang ikan dan juga biotanya. Wah, kita kasih sambutan yang meriah ya pengunjung untuk kakak penyelam dari Siwat Ancol. Wah. Oke, kita tunggu sampai kakak penyelam yang ke depan. Ayo kakak penyelam. Kita kasih lomba yang pengunjung yang meriah. Halo kakak penyelam. Wah, sudah ada 2 orang penyelam. Di sini kakak penyelam yang bawain makanan. Ada yang tahu nggak isinya apa? Nasi padang. Nasi padang atau ikan? Ikan, betul. Nah, kalau masih punya banyak hadiah nih. Ada voucher Ichinomaki Peppermint senilai Rp25.000. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Oke, kalau di sini mau tanya ya. Di sini ada hewan reptil laut tuh di sebelah sana lagi dikasih makan sama kakak penyelamnya. Kakinya ada 4, selalu bawa rumahnya kemana-mana. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa, Kak? Namanya apa? Namanya apa? Penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu? Penyu atau kura-kura? Penyu atau kura-kura? Jawabannya adalah apa? Penyu. Masih ada yang mau hadiah lagi? Oke, nanti kamu mau kasih pertanyaan lagi ya. Oke, kita simpen dulu hadiahnya. Sekarang kita mau bahas tentang si penyu. Nah, jadi tadi masih ada yang keliru. Masih ada yang menyebutnya sebagai kura-kura besar. Jawabannya masih kurang tepat ya pengunjung. Karena ini adalah penyu. Nah, kalau penyu nih bisa kita lihat nih pengunjung. Loh, dia mulai makan nih disuapin sama kakak penyelamnya ya. Kalau penyu yang ada di Siwat Ancol, untuk penyu ini pengunjung kakinya gepeng atau pipi seperti kaki dayung atau kaki flipper. Biasanya disebutnya kaki flipper atau kaki dayung. Sedangkan kalau kura-kura, dia memiliki cakar, lalu ada selaputnya. Perbedaan selanjutnya pengunjung dari habitatnya. Kalau penyu habitatnya di lautan, sedangkan kura-kura, di mana kura-kura ini adalah hewan amfibi, dia mampu hidup di 2 alam. Di mana kalau kura-kura ini pengunjung hidupnya di air, tawar dan juga di darat. Kak, penyu bisa nggak ke darat? Bisa apabila penyu ini ingin bertelur. Nah, pengunjung penyu yang ada di hadapan kita ini usianya sudah mencapai 50 tahun. Wah, sudah tua atau sudah muda? Masih muda ternyata. Yang tepat masih muda tuh, lihat besar sekali ya pengunjung. Nah, jadi nih, dimana kita ini merawat penyu ini dari masih bayi. Sekarang dia usianya sudah 50 tahun. Untuk penyu yang ada di hadapan kita saat ini pengunjung, jenisnya adalah penyu sisik. Dimana penyu sisik ini yang ada di hadapan kita ini jenisnya adalah betina. Bisa kita lihat pengunjung dari ekornya. Jadi
cara membedakan penyu pejantan dan juga penyu betina, di mana kalau penyu betina ini ekornya pendek, sedangkan penyu pejantan ia memiliki ekor yang panjang. Kak Fafa tadi bilang kalau penyu ini bisa juga ke darat. Jadi pengunjung penyu ini akan ke darat apabila ia ingin bertelur. Lalu ia menguburkan telurnya dan indukannya akan kembali lagi ke lautan. Dan penyu ini pengunjung sekali bertelur hampir mencapai 200 hingga 300 butir telur. Wah, banyak sekali ya. Nah, tapi sayangnya yang menjadi penyu dewasa, yang berhasil menjadi penyu dewasa hanya 2-3 ekor saja pengunjung. Karena adanya predator laut, lalu adanya predator darat juga, lalu ekosistemnya dia yang saat ini tercemar karena banyak sekali nih pengunjung yang masih sering buang sampah sembarangan. Dan nantinya sampah itu akan mengarung pengunjung ke lautan. Jadi kalau sampah plastik sangat sulit sekali terurai. Karena penyu ini pengunjung ia memiliki penglihatan yang cukup rabun, sehingga dia tidak bedakan mana makanan favoritnya dan juga mana sampah plastik. Berlanjut lagi nih, kita membahas. Kak Fafa masih punya hadiah lagi. Ada stiker dari SeaWorld Ancol. Ada yang mau nggak? Mau. Oke, kalau mau kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya disebut apakah anak bayi dari penyu yang bisa angkat tangan? Ayo, apa? Tukik boleh nih buat kamu. Makasih ya sudah bantu jawab. Katanya adalah tukik. Jadi betul sekali pengunjung untuk sebutan atau alias dari anak bayi dari penyu ya. Bisa dibilang juga sebagai tukik. Nah, berlanjut lagi nih pengunjung. Kalau penyu apabila ia merasa terganggu, terusik atau terancam, ia tidak bisa pengunjung memasukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya. Karena tempurung dari penyu ini sudah berisikan otot dan juga lemak. Kalau kura-kura gimana Kak? Kalau kura-kura apabila ia merasa terganggu, terusik atau terancam, ia bisa memasukkan tubuhnya ke dalam tempurung. Sekarang Abang mau tanya lagi nih, mau bagi-bagi hadiah lagi. Di sini ada ikan yang besar, bentuknya tinggi gembeng. Ada yang tahu namanya ikan apa? Kita saat ini pengunjung, jenisnya adalah ikan pari kelapa. Bentuknya tinggi dan gembeng, ini memudahkan ikan pari untuk berenang di dalam air. Jadi pengunjung, ikan pari ini juga adalah salah satu danger fish atau ikan yang cukup berbahaya karena ia memiliki duri beracun pada bagian pangkal ekornya. Nama racunnya ini pengunjung adalah serotonin. Jadi kalau manusia nih terkena duri beracun dari ikan pari yang mengenai area lengan ataupun kaki akan menyebabkan kram, kebas bahkan sampai dengan kelumpuhan. Lalu apabila mengenai area vital manusia seperti mengenai area dada, lalu kelumpuh kepala bagian belakang akan menyebabkan meninggal dunia. Nah, kalau punya pertanyaan lagi ya, masih ada yang mau hadiah? Masih. Oke, jadi pada tahun 2006 pernah ada kejadian pahit yang dialami oleh seorang pemburu buaya asal Australia. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa Kak namanya? Steve Irwin, betul sekali. Terima kasih. Kata bundanya Steve Irwin, betul sekali ya pengunjung namanya
Chef Irwin. Jadi pada saat itu Chef Irwin sedang mengamati gerak-gerik ikan pari, di mana beliau terkena duri beracun dari ikan pari macan. Kalau ikan pari yang ada di hadapan kita saat ini, sudah selesai Kak Heru. Terima kasih. Bye-bye kakak penyelam. Bye-bye. Bye-bye kakak penyelam. Terima kasih. Oke, baik pengunjung. Di dalam akuarium ini juga kita memiliki salah satu spesies biota terbesar di Indonesia adalah ikan hiu buto. Namun sepertinya saat ini dia tidak hadir ya, karena ikan hiu buto mungkin belum mencium bau amis dari makanan yang kakak penyelam kami bawakan. Baik pengunjung, jika kakak penyelamnya sudah beranjak, saatnya pemberian makan untuk sesi kali ini sudah selesai. Boleh